Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel INR Project Review, channel yang akan memberikan Anda update informasi ekonomi terkini serta informasi menarik lainnya. Berbicara soal fintech atau financial technology, mungkin kita berpikir tentang pinjaman online konvensional yang banyak kita temui di Google Play Store atau App Store. Tapi kali ini kita akan membahas tentang pinjaman online berbasis syariah yang terdaftar di OJK dan tentunya dengan proses cepat, syarat mudah, dan yang penting bebas riba. Yang baru lihat video di channel ini jangan lupa di subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Yang pertama ada fintech syariah. Fintech penyelenggara pinjam-meminjam online langsung cair ini berperan sebagai jembatan antara pendana dan penerima pinjaman syariah. Jadi dengan kata lain, sebagai lembaga intermediate di sistem bank konvensional. Selain legalitas sebagai bukti keamanan, platform fintech yang satu ini juga telah memperoleh rekomendasi. Ada dua produk yang ditawarkan. Yang pertama ada pembiayaan konsumtif, jumlah plafon pinjamannya hingga 20 juta rupiah. Tenor pembiayaan 91 hari sampai 12 bulan dengan APR-nya 10,5% per tahun. Batas usia penerima pembiayaan 18 sampai 50 tahun. Pembiayaan produktif. Jumlah pembiayaan uang tunai hingga 100 juta rupiah. Tenor pembiayaan 91 hari sampai 12 bulan. Proses pengajuannya sama seperti pengajuan pinjaman online pada umumnya. Proses pengembalian pembiayaan pun bisa dilakukan melalui beberapa bank mitra yang merupakan bank-bank besar di Indonesia. Next, yang kedua ada Amanah Fintech Syariah. Amanah adalah fintech online pertama di Indonesia yang menawarkan pinjaman syariah tanpa agunan dan langsung cair. Keberadaan Amanah sebagai fintech syariah, pertama bisa kita buktikan dengan matangnya perusahaan ini. Jika kita lihat dari tingkat keberhasilan bayar atau TKB 90, Amanah termasuk cukup bagus nih. Setidaknya angka TKB 90 atau performing loan-nya mencapai 98,34% pada akhir tahun 2020 lalu. Itu artinya kurang dari 2% peminjam yang gagal bayar alias non-performing loan dalam 90 hari. Wow! Sistem pembiayaan Amanah bisa kita bilang cukup aman buat borrower ataupun lender. Pasalnya, setiap calon borrower harus terlebih dahulu menjadi anggota mitra keuangan syariah yang telah memiliki kerjasama dengan Amanah. Cara pengajuan Amanah Fintech antara lain, pinjaman syariah online Amanah tersedia dengan dua metode pengajuan, yakni secara langsung dan tidak langsung. Seperti yang telah kita singgung di atas, sistem pengajuan pinjaman Amanah non-direct harus melalui mitra, bisa lewat Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, maupun Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS. Setelah menjadi anggota dari mitra lembaga keuangan Amanah, calon peminjam terlebih dahulu bakal memperoleh pendampingan awal. Baru, setelah melewati serangkaian pendampingan dan pembinaan, calon borrower bisa mengajukan pinjaman modal ke BMT atau KSPPS pendamping. Namanya juga pinjaman tidak langsung. Jadi prosesnya agak panjang ketimbang pengajuan yang langsung ya. Sedangkan untuk pengajuan pinjaman Amanah secara langsung bisa kita lakukan dengan mendaftar sebagai mitra peminjam terlebih dahulu. Setelah itu, calon peminjam akan memperoleh pembinaan dan pendampingan awal dari pihak Amanah. Jika proses pembinaan awal telah berjalan, baru mitra peminjam bisa mengajukan pinjaman modal ke Amanah. Selanjutnya, permohonan pembiayaan bakal melalui serangkaian proses yang meliputi seleksi, analisa dan scoring, proses komite, hingga proses cross-check. Jika pengajuan pinjaman lolos dari beberapa tahap di atas, barulah kebutuhan dana borrower akan ditayangkan ke marketplace untuk menggalang pendanaan. Proses akad akan langsung dilakukan begitu pendanaan berhasil terpenuhi dan kemudian berlanjut hingga pencairan dana. Menariknya, setelah pinjaman syariah online ini dicairkan, pihak Amanah akan tetap memberikan pendampingan dan pembinaan. Yang ketiga ada Investri. Investri adalah salah satu fintech yang menawarkan produk pinjaman syariah. Perusahaan fintech yang berperan sebagai online marketplace ini menciptakan platform untuk memudahkan pencari dan pemberi pinjaman bertemu. Ada dua produk utama yang ditawarkan dari aplikasi ini, diantaranya ialah pembiayaan usaha syariah dan online seller financing syariah. Kedua layanan inilah yang bisa Anda pilih sebagai alternatif pinjaman syariah online langsung cair.
Pengajuan pembiayaan syariah Investri tidak jauh berbeda kok dengan proses mengajukan pinjaman online konvensional lainnya. Anda cukup melakukan pendaftaran lewat website resmi atau aplikasi Investri, kemudian melengkapi persyaratannya. Dalam proses pengajuan, calon peminjam harus melengkapi data pribadi dan persyaratan, termasuk invoice serta bukti legalitas usaha yang masih berlaku. Sebelum masuk ke marketplace pendana, data pengajuan Anda terlebih dahulu melewati serangkaian analisis untuk menentukan kredit scoring atau maksimum plafon yang bisa Anda terima. Jika pengajuan tersebut memperoleh persetujuan, barulah kebutuhan dana Anda muncul di marketplace untuk menjaring pendana yang bersedia mendanai. Jadi sistemnya seperti kita mengajukan proposal usaha kita agar ada investor yang mau mendanai. Seperti itu. Nah, seberapa cepat ya prosesnya? Melansir dari website investri.id, proses analisis kredit scoring biasanya membutuhkan waktu paling lama 3 hari kerja. Jadi ya hari Sabtu Minggu tidak dihitung ya. Sedangkan untuk proses penggalangan dana di marketplace, waktunya selama 14 hari. Tapi kalau sebelum 14 hari penawaran pendanaan tersebut sudah terpenuhi, maka pinjaman Anda bisa langsung cair sesuai ketentuan yang berlaku. Investri menawarkan pinjaman syariah dengan jumlah maksimum 2 miliar rupiah. Namun pembiayaan tetap terbatas maksimum 80% dari nilai invoice. Jadi dana tidak bisa dicairkan semua. Misalnya saja Anda memiliki invoice sebesar 100 juta rupiah, maka nilai pembiayaan paling besar adalah 80 juta rupiah. Sayangnya pinjaman syariah online Investri ini bukan termasuk pinjaman online tanpa agunan. Jadi selain invoice, borrower atau peminjam juga harus menyiapkan giro mundur dan jaminan personal. Next, keempat ada pinjaman alami syariah. PT Alami Fintech Syariah adalah P2P syariah yang menawarkan pinjaman online lewat situs website. Sayangnya pembiayaan alami syariah saat ini baru tersedia untuk area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi saja. Selain usaha berlokasi di wilayah Jabodetabek, beberapa syarat berikut juga harus Anda perhatikan sebelum mengajukan pinjaman syariah online lewat Alami Syariah. Usaha telah berjalan paling minimum selama 1 tahun. Bisnis tidak bertentangan dengan syariat Islam, rekening koran dan laporan keuangan paling minim 6 bulan, punya giro mundur, juga jaminan pribadi. Pengajuan pinjaman alami syariah bisa langsung via website di www.alamasyariah.co.id. Tidak jauh beda dengan sistem pembiayaan syariah lainnya, pinjaman alami syariah termasuk jenis pembiayaan invoice anjak piutang dengan maksimum 80% dari nilai invoice. Sebagai gambaran, pinjaman alami bisa Anda ajukan mulai 5 juta rupiah hingga 2 miliar rupiah. Gimana sih langkah-langkah pengajuannya? Gini nih. Jadi proses awal pengajuan pinjaman mulai dengan pendaftaran dan melengkapi data diri seperti biasa. Selanjutnya Anda bisa langsung mengajukan pinjaman modal usaha dengan menyertakan identitas perusahaan dan mengunggah dokumen persyaratan. Setelah aplikasi pengajuan melalui kredit scoring, peminjam bakal dapat pemberitahuan terkait status pinjaman tersebut. Pada tahap berikutnya, pihak Alami akan menawarkan perjanjian pembiayaan yang membutuhkan persetujuan calon peminjam. Jika Anda setuju, barulah kebutuhan dana bakal muncul pada marketplace atau listing untuk memperoleh pendanaan online. Pinjaman syariah bisa langsung cair jika proses listing online atau kebutuhan dana selesai atau terpenuhi. Biasanya proses listing ini membutuhkan waktu 14 hari atau lebih tergantung banyak faktor. Yang kelima ada pinjaman P2P syariah. Jika Anda butuh pinjaman syariah online untuk kebutuhan konsumtif dan langsung cair, P2P syariah adalah pilihan tepat. Platform fintech dari PT Piranti Alfabet Perkasa ini secara resmi mengantongi surat tanda terdaftar OJK. P2P Syariah menghadirkan 2 produk pinjaman yang bernama Papi Fund dan Papi Plafon. Kedua pembiayaan tersebut bakal diberikan dengan perjanjian sesuai syariat sehingga aman dan tanpa riba. Widih, mantap ya! Yang pertama ada Papi Fund. Papi Fund adalah pinjaman syariah online yang bisa kita ajukan untuk pembiayaan pembelian barang dan jasa dengan plafon maksimum 10 juta rupiah. Sedangkan Papi Plafon cenderung sebagai pembayaran dan belanja kebutuhan sehari-hari. Calon penerima pembiayaan yang berkeinginan mengajukan pinjaman harus memenuhi persyaratan berikut. Warga Indonesia, memiliki pekerjaan dengan minimum masa kerja 2 tahun,
bekerja di perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Papi2P Syariah, lalu berusia di atas 21 tahun atau sudah menikah. Mirip dengan fintech peer-to-peer lain, Anda bisa mengakses pembiayaan Papi2P lewat aplikasi tersebut. Hanya dalam 3 langkah sederhana, dana pinjaman langsung cair tanpa bunga dan riba lantaran sesuai syariat Islam secara akad kreditnya. Demikian 5 aplikasi pinjaman online berbasis syariah, baik melalui website ataupun aplikasi di Google Play. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan ketuk loncengnya agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.